Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan pahami dulu apa khauf, apa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khauf itu Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan begini, ini penting buat kita, sama-sama kita pahami bersama. Laisal khaif man baka wa asra ainaihi wa innal khaif man taraka masduha minal haram idza qadara alaihi. Orang yang takut pada Allah itu, orang yang takut pada Allah itu bukan orang yang hanya menangis. Bukan hanya orang yang menangis lalu kemudian meneteskan air mata. Orang yang takut kepada Allah itu sesungguhnya adalah orang yang mau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itulah orang yang takut kepada Allah. Walaupun menangis itu penting. Rasulullah SAW menangis, para sahabat menangis pada kondisi-kondisi tertentu karena ingat dosa, karena keinginan untuk kemudian bisa berdekat-dekatan dengan Allah. Ada kebutuhan atau keadaan tertentu, menangis. Tetapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bukan tandanya orang yang takut kepada Allah itu hanya ditandai dengan menangis lalu meneteskan air mata, bukan. Karena orang yang takut kepada Allah itu secara hakiki adalah orang yang mau dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya. Jadi khauf, takut kepada Allah itu ada takut kepada siksaan Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada hukuman Allah. Jadi harus selalu ada bukti ketakutan kita itu kesesuaian apa yang kita takuti dengan apa yang kita perbuat. Ya. Ada gambaran Rasulullah SAW memberi gambaran man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang merasa takut maka dia akan bersemangat untuk taat, dan orang yang kemudian melakukan ketaatan maka dia telah sampai kepada kedudukannya. Jadi adlaja itu maknanya adalah, kalau di bahasa Arab adlaja itu adalah sara min awwalil lail, jadi berjalan di awal malam. Wal murad, dan maksud dari berjalan di awal malam itu adalah at-tasmir fit ta'ah, semangat dalam ketaatan. Jadi orang yang takut kepada Allah itu tidak dibuktikan, tidak ditandai hanya dengan menangis dan meneteskan air mata pada saat-saat tertentu saja. Tidak. Tapi orang yang kemudian takut kepada Allah itu adalah ditandai dengan dia mau meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itu orang yang takut kepada Allah. Dan itu ditunjukkan dengan semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di situ alamatul khauf tarkul maharim. Jadi tanda-tanda orang yang takut kepada Allah itu adalah meninggalkan yang diharamkan. Ada ulama kemudian menyebutkan itu paling tidak ada 7. Ya, yang pertama itu adalah hifdzul lisan. Jadi orang yang takut kepada Allah itu tandanya adalah dia menjaga lisannya. Ya, dengan apa? Bidzikril wa tilawatil Quran wal ilm. Dia selalu zikir pada Allah, baca Quran, lalu kemudian mau belajar ilmu. Itu orang yang hifdzul lisan. Jadi tandanya orang yang takut kepada Allah tadi disebutkan bukan hanya tangisan, meneteskan air mata, tapi orang yang takut kepada Allah itu adalah meninggalkan yang haram, dan tanda pertamanya adalah dia selalu menjaga lisan dengan zikir, dengan tilawatil Quran dan ilmu, belajar ilmu. Yang kedua adalah ayyakhafa fi amri batnihi. Dia menjaga dirinya, urusan perutnya dia jaga. Dengan apa? Bihalalil wa tayyib. Jadi dia selalu berpikir ketika mencari rezeki dan mau memasukkan sesuatu apapun ke dalam perutnya adalah yang halal dan tayyib. Itu adalah tanda orang yang takut kepada Allah. Urusan perutnya dia jaga, yang halal dan tayyib, karena itu berkaitan dengan masalah darah dan dagingnya nanti. Ya.
Makanya kalau kemudian disebutkan amalan yang utama itu diantaranya adalah memberikan makan. Memberikan makan kepada orang lain itu. Kenapa? Karena kalau itu menjadi darah dan daging dan orang yang kita beri itu adalah orang yang baik, maka amalnya juga akan mengalir kepada kita. Makanya keutamaan memberikan makan itu banyak dalam hadis. Ya, pada saat puasa maupun amalan memberi makan, karena kalau itu dimakan oleh orang yang baik, ya, kalau dimakan oleh orang yang baik menjadi darah dan daging, dia kemudian melakukan amal-amal kebaikan, nyambung juga pahalanya, ngalir juga pada orang yang memberi makan itu. Nah, ciri orang yang takut kepada Allah itu adalah dia menjaga perutnya, menjaga rizkinya yang halal dan thayyib. Ya. Bukan berarti kemudian menangis-nangis, takut pada acara tertentu nangis-nangis gitu. Tapi dia kemudian ngambil punyanya orang, korup. Tidak ada itu. Alamatul khauf itu adalah tarkul maharim. Yang ketiga adalah ayya khaufa fi amri basarihi. Dia menjaga penglihatannya untuk tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Jadi penglihatannya matanya dijaga untuk tidak melihat yang diharamkan. Itu orang yang takut pada Allah. Jadi tidak hanya kata kok takut sama Allah. Takut, bukan, dia menjaga matanya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ayyakhafa fi amri yadihi. Dia menjaga tangannya. Dari apa? Dari asyarf wadar, mencuri, mengambil punyanya orang lain atau memukul. Jadi tangannya dijaga untuk tidak mengambil haknya orang lain atau mencuri atau memukul. Maka penting buat kita, Bapak dan Ibu, habis Ramadan ini berpikir untuk tidak suka mukul-mukul anaknya, gitu. Untuk tidak suka mencubit-cubit atau hal-hal yang dengan tangannya. Orang yang takut kepada Allah itu menjaga tangannya, menampar, memukul istrinya. Berat itu. Karena tanda diterimanya amal ibadah itu adalah dilanjutkan dengan ketaatan-ketaatan berikutnya. Jadi apakah kita diterima enggak amal ibadah puasa kita? Diikuti oleh amal-amal berikutnya, ketaatan-ketaatan berikutnya. Orang yang haji mabrur atau tidak, setelah haji dia baik atau tidak. Semakin taat, semakin bagus, berarti mabrur. Jadi tanda diterimanya amal itu adalah ditandai dengan amal-amal ketaatan-ketaatan berikutnya. Termasuk diantaranya adalah orang yang sudah berpuasa itu, dia termasuk orang yang bisa menjaga tangannya, diantaranya itu. Jadi kalau dalam hadis yang sudah masyhur pada saat di bulan Ramadan itu adalah hadis yang kita kenal bersama, malam yada qaula zur wal amala bi wa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah. Siapa yang tidak berubah bicara dusta, bicara yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang serupa dengan itu, maka Allah tidak butuh kamu tidak makan dan minum. Harus ada perubahan, ketaatan-ketaatan berikutnya. Di antaranya adalah orang itu adalah bisa menjaga tangannya dari mengambil hak orang lain, memukul. Yang kelima adalah ayyahafu fi amri rijlaihi. Dia menjaga kakinya untuk tidak datang ke tempat-tempat yang dilarang, ila makan maksiat. Dia jaga kakinya untuk tidak datang ke tempat-tempat maksiat. Itu orang yang takut kepada Allah. Yang keenam adalah ayyahafa fi amri qalbihi. Dia bisa menjaga hatinya untuk tidak lagi menjadi orang yang benci, tidak ada lagi dendam, tidak ada iri hati. Itu orang yang takut kepada Allah. Dibersihkan hatinya, dibersihkan hatinya. Maka puncak hari raya kemarin itu adalah ketika memberikan maaf kepada orang lain. Tidak ada lagi yang tersisa dendam, iri di dalam hatinya. Karena nanti surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Maka dia jaga mulai sekarang, mulai Syawal itu sudah dia maafkan kesalahan orang lain karena dia ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibersihkan. Karena ciri orang yang akan taat kepada Allah dan takut kepada Allah itu hatinya sudah dibersihkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu adalah ayyahafa fi amri ta'atihi. Dia menjaga ketaatannya kepada Allah. Cemas, diterima atau tidak, diterima atau tidak, diterima atau tidak. Bahkan para ulama itu ada yang menyatakan bahwa diterimanya amal kita jauh lebih penting dari amal itu sendiri. Diterimanya amal itu oleh Allah jauh lebih penting dari amal itu sendiri.
Sampai ada orang yang menyatakan, ada seorang ahli ilmu itu menyatakan, seandainya saya tahu saja bahwa Allah ada yang menerima amal saya, maka saya minta setelah itu mati saja. Seandainya saya tahu ada amal yang diterima oleh Allah, maka saya minta mati setelah itu. Ini luar biasanya ciri orang yang takut kepada Allah itu, dia selalu merasa cemas, takut diterima atau tidak, diterima atau tidak. Dia tidak lagi mikir, saya sudah salatnya banyak, saya sudah sering jamaah, saya sudah sering puasa. Tidak ada yang dipikir itu. Dipikir diterima atau tidak, diterima. Itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah.